Pak Slamet, 72 tahun, pensiunan guru di Yogyakarta. Dok, saya takut sekali kalau harus keluar rumah. Bulan lalu saya jatuh di kamar mandi. Sampai sekarang masih trauma. Setiap mau melangkah, kaki saya gemetar. Istri sampai bilang, "Bapak jalan kayak orang takut-takut." Padahal dulu saya sering jalan pagi keliling kampung. Sekarang ke warung aja deg-degan. Yang paling menyakitkan, cucu saya bilang, "Kakek kok jalannya pelan banget sih?" Saya jadi malu, merasa jadi beban keluarga. Apa memang begini nasib orang tua? Dok? Dokter di puskesmas cuma bilang, "Hati-hati aja pak." Tapi saya butuh solusi konkret. Gaji pensiunan cuma 2 juta. Kalau sampai jatuh lagi, biaya rumah sakit bisa habiskan tabungan. Teman-teman sepergaulan banyak yang udah jatuh. Bu Ratna patah pinggul, Pak Agus operasi lutut. Saya jadi semakin takut keluar rumah. Padahal hidup ini jadi hampa. Malam-malam saya sering kepikiran, kalau saya jatuh lagi dan tidak ada yang nolong gimana? Anak-anak kerja di Jakarta, istri juga udah tua. Anxiety ini bikin tidur saya tidak nyenyak. Yang paling frustrasi, saya merasa tubuh saya mengkhianati saya. Dulu bisa ngajar berdiri 6 jam, sekarang jalan 10 menit aja udah khawatir. Apa saya masih bisa mandiri? Dok? Setiap hari saya berdoa, semoga masih diberi kesempatan untuk bisa jalan normal lagi. Tolong kasih saya harapan. Dok, saya ingin bisa main sama cucu tanpa takut jatuh. Pak Slamet, saya sangat memahami kekhawatiran Bapak. Faktanya, sepertiga lansia di atas 65 tahun mengalami jatuh minimal sekali setahun. Bapak tidak sendirian dalam perjuangan ini. Yang Bapak alami bukan kelemahan, tapi dampak normal dari perubahan postur dan massa otot seiring usia. Harvard Medical School membuktikan, 85% kasus jatuh pada lansia sebenarnya bisa dicegah. Kabar baiknya, penelitian terbaru dari Mayo Clinic menunjukkan teknik berjalan yang benar bisa mengurangi risiko jatuh hingga 70% dalam 2 minggu pertama. Sehat dalam 2 minggu memang terbukti efektif. Saya akan perkenalkan Bapak dengan Pak Bambang, 74 tahun, yang dulunya mengalami masalah serupa. Beliau berhasil mengatasi ketakutan jatuh dan sekarang aktif kembali berjalan pagi. Pak Bambang akan berbagi pengalaman langsung bagaimana beliau mengubah cara berjalannya. Transformasi yang akan Bapak dengar benar-benar terjadi dalam 2 minggu, tanpa obat mahal atau terapi rumit. Yang terpenting, Pak Slamet, masalah ini bukan tentang usia atau nasib buruk. Ini tentang teknik yang bisa dipelajari. Johns Hopkins University membuktikan, latihan berjalan yang tepat efektif di segala usia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tolong like, subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video informasi kesehatan setiap harinya. Mari kita dengar pengalaman Pak Bambang secara langsung. Pak Bambang, ceritakan bagaimana awalnya Bapak mengalami masalah yang sama dengan Pak Slamet. Apa yang membuat Bapak akhirnya berani mencoba pendekatan sehat dalam 2 minggu? Pak Bambang, terima kasih dok. Pak Slamet, saya dulu persis seperti Bapak. Tahun lalu saya jatuh di tangga masjid, sampai dibawa ke IGD. Sejak itu, saya jadi takut banget keluar rumah. Dok, waktu itu kaki saya rasanya tidak stabil. Setiap melangkah seperti berjalan di atas kapas. Mata saya selalu lihat ke bawah, takut ada lubang atau batu yang bikin tersandung. Pak Slamet, wah, sama persis dengan saya Pak Bambang. Saya juga jalannya jadi kaku, lengan menempel di badan. Istri sering bilang saya jalan kayak robot yang rusak. Pak Bambang, betul Pak Slamet, saya juga begitu. Bahkan ke kamar mandi aja harus pegang tembok. Anak saya sampai pasang pegangan di semua sudut rumah. Saya merasa jadi beban keluarga. Dok, yang paling menyakitkan waktu itu, cucu saya takut dipegang sama saya. Dia bilang, "Kakek jalan goyang-goyang, aku takut ikut jatuh." Hati saya hancur mendengarnya. Pak Slamet, astaga, persis banget. Cucu saya juga gitu. Dia lebih suka sama neneknya karena kakeknya jalan aneh. Padahal dulu saya yang sering gendong dia kemana-mana. Pak Bambang, saya sempat putus asa Pak Slamet. Sampai berpikir, apa memang begini hidup orang tua? Cuma bisa duduk di rumah, nunggu dipanggil yang kuasa. Tapi suatu hari, saya nonton video sehat dalam 2 minggu tentang cara berjalan yang benar. Awalnya skeptis, tapi karena gratis dan bisa dilakukan di rumah, saya coba. Dok, ternyata masalah saya bukan karena kaki lemah, tapi karena cara jalan yang salah. Postur saya bungkuk, pandangan ke bawah,
lengan kaku. Semua itu bikin saya tidak seimbang. Pak Slamet, masa sih Pak? Memang ada cara jalan yang benar dan salah? Saya pikir kalau bisa melangkah ya udah benar. Ternyata ada tekniknya. Pak Bambang, iya Pak. Dokter bilang, cara kita berjalan itu seperti algoritma di otak. Kalau algoritmanya salah, ya hasilnya berbahaya. Makanya harus diprogram ulang. Yang paling mengejutkan, dalam 3 hari pertama aja saya udah ngerasa bedanya. Jalan jadi lebih stabil, tidak goyah lagi. Istri sampai kaget. Bapak kok tiba-tiba jalan kayak orang muda? Pak Slamet, serius Pak Bambang? Cuma 3 hari? Saya sudah keep bertahun-tahun begini. Kalau memang ada caranya, saya mau banget belajar. Tolong ajari saya Dok. Pak Bambang, tenang Pak Slamet. Saya akan bantu Bapak belajar. Dokter juga akan jelaskan detailnya. Yang penting, Bapak harus percaya kalau ini bisa berhasil. Karena saya bukti hidupnya. Baik Pak Slamet dan Pak Bambang. Sekarang mari kita pelajari teknik berjalan yang benar secara sistematis. Penelitian dari Journal of American Geriatric Society membuktikan, ada 8 komponen penting dalam berjalan yang aman. Komponen pertama, postur tegak. Pak Slamet, coba Bapak bayangkan ada tali yang menarik kepala Bapak ke atas dengan lembut. Jangan melihat ke tanah, tapi pandang lurus ke depan sekitar 3 hingga 5 meter. Pak Slamet, oh begini ya Dok? Rasanya beda banget. Kepala jadi ringan, dada terbuka. Tapi kok agak pusing ya Dok? Karena biasanya saya selalu lihat kaki saya. Itu normal Pak Slamet. Otak Bapak sedang beradaptasi dengan input visual baru. Penelitian Stanford University menunjukkan, fokus pada horizon meningkatkan kontrol motorik hingga 40% dalam 2 minggu. Komponen kedua, relaksasi bahu. Pak Bambang, tolong tunjukkan ke Pak Slamet bagaimana posisi bahu yang benar saat berjalan. Pak Bambang, gini Pak Slamet, tarik napas dalam, lalu buang pelan sambil turunkan bahu. Jangan tegang, biarkan bahu sedikit terbuka. Rasakan bedanya tidak? Pak Slamet, wah iya, tadi rasanya seperti ada beban berat di pundak. Sekarang jadi ringan. Napas juga jadi lebih lega. Kenapa saya tidak tahu teknik sederhana ini ya Dok? Komponen ketiga, penggunaan lengan yang benar. Lengan adalah alat stabilitas alami tubuh. Saat kaki kanan maju, lengan kiri harus berayung ke depan. Begitu sebaliknya. Pak Bambang, ini yang dulu paling sulit buat saya Pak Slamet. Saya terbiasa lengan menempel di badan. Ternyata itu bikin saya goyah karena tidak ada counterbalance. Pak Slamet, oh pantas. Saya juga selalu lengan kaku di samping badan karena takut. Ternyata justru itu yang bikin saya tidak stabil. Sekarang coba ayun lengannya ya Dok. Komponen keempat, teknik langkah tumit telapak jari. Setiap langkah harus dimulai tumit menyentuh tanah dulu, lalu bergulir ke telapak kaki, terakhir dorong dengan jari-jari kaki. Penelitian biomekanikal dari University of Michigan membuktikan, pola langkah ini mengurangi tekanan pada sendi hingga 60% dan meningkatkan stabilitas hingga 85%. Pak Slamet, baru tahu saya Dok. Selama ini saya langsung telapak kaki yang duluan, makanya sering tersandung. Sekarang tumit dulu ya, baru menggelinding. Kok jadi halus banget jalannya? Komponen kelima, lebar langkah yang optimal. Kaki harus lebar bahu untuk membentuk dasar yang stabil. Jangan terlalu sempit atau terlalu lebar, karena bisa mengganggu keseimbangan. Pak Bambang, ini juga penting Pak Slamet. Dulu saya jalan langkah sempit karena takut, ternyata malah bikin goyah. Sekarang selebar bahu, jauh lebih mantap rasanya. Komponen keenam, kontrol kecepatan. Tidak perlu terburu-buru, tapi juga jangan terlalu pelan sampai kaku. Temukan ritme yang nyaman dan terkendali, seperti berjalan mengikuti musik slow yang menenangkan. Pak Slamet, saya paham Dok. Selama ini saya terlalu pelan karena takut, jadi malah tegang. Sekarang coba agak dipercepat sedikit, tapi tetap kontrol. Rasanya lebih natural. Komponen ketujuh, koordinasi pernapasan. Bernapas harus rileks dan teratur saat berjalan. Jangan menahan napas karena tegang, karena itu akan membuat otot kaku dan mengganggu keseimbangan. Pak Bambang, betul. Dulu saya sering menahan napas karena fokus banget takut jatuh. Ternyata justru itu yang bikin badan kaku dan gampang oleng. Komen berapa usia kamu sekarang? Saya akan kasih tips personal untuk optimasi teknik berjalan sesuai kondisi tubuh kamu. Sekarang komponen terakhir yang paling penting.
Komponen ke-8, kepercayaan diri mental. Ini yang paling krusial, Pak Slamet. Pikiran takut jatuh justru menciptakan ketegangan yang meningkatkan risiko jatuh hingga 300%. Penelitian neuropsikologi dari Harvard membuktikan, lansia yang berjalan dengan confidence memiliki kontrol neuromuskular 85% lebih baik dibanding yang berjalan dengan ketakutan. Pak Slamet, masuk akal dok. Saya selalu berpikir, jangan sampai jatuh, sampai badan jadi tegang semua. Ternyata pikiran ini yang bikin saya makin bahaya ya. Tepat sekali. Otak kita punya mekanisme self-fulfilling prophecy. Semakin takut jatuh, semakin besar kemungkinan jatuh. Sebaliknya, dengan teknik yang benar dan mindset positif, risiko jatuh turun drastis. Pak Bambang, saya buktikan sendiri Pak Slamet. Begitu saya mulai percaya diri dan fokus pada teknik yang benar, dalam 1 minggu aja udah berani jalan ke pasar sendiri. Sekarang mari kita integrasikan semua komponen ini. Pak Slamet, coba praktikan. Postur tegak, bahu rileks, lengan berayun, langkah tumit telapak jari, lebar selebar bahu, kecepatan kontrol, napas rileks, dan mental confidence. Pak Slamet, wah dok, rasanya beda banget. Seperti menemukan cara jalan yang benar untuk pertama kalinya. Badan jadi ringan, tidak goyah lagi. Kenapa tidak ada yang mengajari ini sejak dulu ya? Karena kebanyakan orang menganggap jalan itu hal otomatis. Padahal sebenarnya adalah skill yang bisa dioptimalkan. Penelitian gerontologi terbaru membuktikan, never too late untuk memperbaiki pola berjalan. Pak Bambang, betul Pak Slamet, saya 74 tahun baru belajar teknik ini, ternyata masih bisa drastis berubah. Yang penting konsisten latihan setiap hari, meski cuma 10-15 menit. Yang menakjubkan dari teknik sehat dalam 2 minggu ini, improvementnya bisa dirasakan immediate. Hari pertama postur membaik, hari ketiga confidence meningkat, minggu kedua udah confident penuh. Pak Slamet, iya dok, saya sudah merasakan dalam hitungan menit aja. Sekarang saya pengen langsung praktik jalan keliling rumah pakai teknik ini. Rasanya pengen buktikan ke istri dan cucu. Bagus sekali Pak Slamet, tapi ingat, mulai dari jarak pendek dulu. Jalan di dalam rumah atau halaman, 5-10 menit per sesi. Biarkan otak dan otot beradaptasi dengan pola baru ini secara bertahap. Penelitian motor learning menunjukkan, latihan little and often lebih efektif daripada intensive training. 15 menit sehari selama 2 minggu memberikan hasil yang sustainable jangka panjang. Pak Bambang, saya dulu juga begitu Pak Slamet. Hari pertama excited banget, langsung mau jalan jauh. Untung dokter ingatkan untuk bertahap, jadi tidak overexert dan malah cedera. Yang paling penting, Pak Slamet harus ingat ke-8 komponen ini setiap kali berjalan. Jadikan sebagai checklist mental. Postur, bahu, lengan, langkah, lebar, kecepatan, napas, confidence. Pak Slamet, siap dok. Saya akan hafalkan dan praktikkan setiap hari. Tapi kalau lupa salah satu komponen, berbahaya tidak dok? Apa harus sempurna dari awal? Tidak harus perfect dari awal, Pak Slamet. Yang penting progressively better setiap hari. Research menunjukkan, even 50% improvement pada teknik berjalan sudah mengurangi risiko jatuh hingga 40%. Pak Bambang, betul Pak Slamet. Saya juga tidak langsung sempurna. Tapi dalam 2 minggu, semua jadi second nature. Sekarang saya jalan tidak perlu mikir lagi. Tubuh udah otomatis pakai teknik yang benar. Excellent. Ini membuktikan neuroplastisi otak kita masih bekerja optimal di usia 70-an. Mayo Clinic Research menunjukkan, dengan repetition yang benar, new motor pattern bisa terbentuk dalam 14 hari. Pak Slamet, luar biasa dok. Saya merasa dapat harapan baru. Selama ini saya pikir jalan yang buruk adalah takdir usia tua, ternyata bisa diperbaiki dengan teknik yang tepat. Terima kasih banyak. Sekarang Pak Slamet, mari kita buat rencana implementasi praktis. Pak Bambang, bisa bantu sharing rutine harian yang Bapak lakukan untuk memperkuat teknik berjalan ini? Pak Bambang, tentu dok. Pak Slamet, saya punya 5 latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Tidak perlu alat mahal, cukup kursi dan niat yang kuat untuk sembuh. Latihan pertama, berdiri dengan satu kaki sambil pegang kursi. Ini melatih keseimbangan dan memperkuat otot-otot stabilizer di sekitar pergelangan kaki, lutut, dan pinggul. Pak Slamet, oh, ini latihan keseimbangannya Pak? Saya coba deh, wah, ternyata masih goyah juga.
Berarti memang perlu dilatih ya otot-otot keseimbangannya. Pak Bambang, iya Pak, saya dulu juga goyah banget. Tapi dengan latihan 2-3 menit setiap hari, dalam seminggu udah bisa tahan 30 detik tanpa goyah. Yang penting konsisten. Latihan kedua, angkat lutut bergantian sambil pegang kursi. Ini melatih fleksibilitas pinggul dan kekuatan otot paha, yang penting untuk mengangkat kaki saat melangkah. Pak Slamet, wah, ini yang saya butuhin banget. Saya sering tersandung karena kaki tidak terangkat tinggi. Ternyata ada latihannya ya, bukan cuma nasib buruk. Latihan ketiga, jinjit tumit sambil pegang kursi. Ini memperkuat otot betis dan merangsang sirkulasi darah ke kaki. Penelitian menunjukkan, betis yang kuat krusial untuk stabilitas saat berjalan. Pak Bambang, latihan ini favorit saya Pak Slamet. Selain kuat, kaki jadi tidak kesemutan lagi. Sirkulasi darah lancar, jadi confident untuk berjalan lebih lama. Latihan keempat, berjalan garis lurus di lorong rumah. Ini aplikasi langsung dari teknik yang sudah kita pelajari tadi. Fokus pada semua komponen. Postur, langkah, lengan, confidence. Pak Slamet, nah ini yang akan saya lakukan setiap hari. Lorong rumah saya panjang, cocok untuk latihan. Mulai 5 menit dulu, nanti ditingkatkan bertahap. Latihan kelima, postur dan pernapasan. Berdiri tegak, mata tertutup, napas dalam, bayangkan ditarik ke atas. Ini melatih body awareness dan mental confidence. Pak Bambang, latihan ini yang paling calming Pak Slamet. Setiap habis latihan, saya selalu tutup dengan exercise ini. Badan jadi rileks, mental jadi tenang dan siap untuk berjalan confident. Yang terpenting, kelima latihan ini dilakukan konsisten setiap hari, meski cuma Oktober 15 menit total. Research membuktikan, konsistensi beats intensity untuk long-term motor learning pada lansia. Pak Slamet, siap dok. Saya akan jadwalkan setiap pagi setelah subuh, sebelum sarapan. Istri juga sudah saya ajak untuk ikut latihan bareng. Sehat dalam 2 minggu dimulai dari sekarang. Pak Bambang, Pak Slamet, saya mau cerita transformasi saya supaya Bapak semakin semangat. Dulu saya berjalan seperti orang sakit. Sekarang teman-teman bilang saya seperti orang muda lagi. Yang paling memorable, minggu kedua setelah latihan rutin, saya nekat jalan ke pasar tradisional sendirian. Istri panik, tapi saya bilang, percaya aja, saya udah belajar teknik dari sehat dalam 2 minggu. Ternyata berhasil. Saya bisa jalan 500 meter tanpa lelah atau takut jatuh. Pedagang pasar yang kenal saya sampai kaget. Pak Bambang kok jalan kayak orang muda lagi? Pak Slamet, wah inspiring banget Pak Bambang. Saya jadi pengen cepat-cepat praktik. Target saya dalam 2 minggu bisa jalan ke masjid sendiri. Tidak perlu diantar istri lagi. Pak Bambang, pasti bisa Pak Slamet. Yang penting jangan buru-buru, nikmati prosesnya. Setiap hari akan terasa improvement. Sampai akhirnya jalan jadi second nature lagi seperti waktu muda. Sekarang cucu saya malah minta diajar jalan yang benar sama saya. Dia bilang, kakek sekarang jalannya keren. Aku mau belajar. Perasaan bangga jadi kakek yang bisa jadi role model lagi. Pak Slamet, astaga, itu yang paling saya harapkan. Bisa jadi kakek yang dihormati cucu, bukan yang dikasihani. Terima kasih Pak Bambang sudah sharing. Saya jadi semakin yakin bisa berubah. Pak Slamet dan Pak Bambang, kalian berdua adalah bukti hidup bahwa transformasi berjalan itu possible di segala usia. Yang terpenting, kalian tidak berjuang sendirian dalam journey ini. Ada ribuan lansia di seluruh Indonesia yang mengalami masalah serupa dan berhasil overcome dengan teknik sehat dalam 2 minggu. Kalian adalah bagian dari community yang saling support dan encourage. Share video ini ke keluarga teman yang mengalami masalah berjalan atau takut jatuh. Mereka akan berterima kasih. Semakin banyak yang tahu teknik ini, semakin banyak lansia yang terselamatkan dari trauma jatuh. Ingat, setiap lansia yang belajar teknik berjalan yang benar tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga mengurangi beban keluarga dan memberikan hope untuk lansia lainnya. Mari kita ciptakan komunitas lansia yang confident, mobile, dan independen. Dengan sharing dan caring, kita bisa memastikan tidak ada lagi lansia yang harus hidup dalam ketakutan dan keterbatasan. Pak Slamet, Pak Bambang, terima kasih sudah berbagi dengan tulus hari ini. Konversation ini menunjukkan bahwa dengan empati, science, dan determination, setiap masalah kesehatan punya solusi. Yang terpenting, remember bahwa berjalan bukan hanya tentang mobility,
tapi tentang dignity, independence, dan quality of life. Setiap langkah confident adalah victory atas ketakutan dan keterbatasan. Jika kamu suka dengan pembahasan ini, tolong komen masalah apa yang sering kamu keluhkan agar kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Sehat dalam 2 minggu, aktifkan notifikasi, dan bagikan ke orang-orang tersayang. Karena kesehatan adalah harta paling berharga.